Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya serta nikmat iman, nikmat Islam, kita diberikan kesempatan dikumpulkan di majelis yang mulia ini, majelis yang insya Allah kedatangan dan kepulangan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir kepada DKM Masjid Falahuddin yang telah memberikan kesempatan kami mengadakan tabligh dengan tema hidup mulia dengan Al-Quran yang insya Allah nanti disampaikan oleh pematerinya yang langsung dari Jakarta. Ya mungkin untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan. Marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Santriwati sudah datang? Anak-anak santriwati? Silakan merapat ke masjid. Kita lihat penampilan dari santriwati Askar Kauni. Ya ini santriwati dari Askar Kauni yang alamat di Perumahan Puspa Kencana. Baik, terima kasih waktunya. Mau baca surat apa ini? Al-Muluk 1 sampai 5. Alhamdulillah ini kami diberikan kesempatan untuk tampil di sini. Ini adalah salah satu santri kita dari Mahat Lampung, alamatnya di Jalan Pramuka, Perumahan Bumi Puspa Kencana. Kami sudah berjalan kurang lebih 9 bulan dan alhamdulillah 1 juz sudah selesai, plus surat-surat pilihan kayak Al-Muluk, As-Sajadah, Al-Waqiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan surat Al-Muluk dengan metode kauni, yaitu metode
dengan gerakan tangan dan suaranya lantang dan artinya. Jadi kita menghafal Al-Quran nggak menghafal ayatnya aja, tapi berikut artinya, dengan harapan apa yang kita baca bisa mengerti, memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang kita hafalkan gitu. Mungkin itu untuk Al-Muluk ini, supaya tidak terlalu panjang dengan arti katanya. 1 sampai 5 itu gerakan plus arti ya. Terus ke-6 dan selanjutnya baru kita baca ayatnya. Sudah siap? Ya, dari Ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, Maha suci
famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Amintum ma fis samai ay ya'sifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum ma fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yasurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Walamma ra'u zulfatan syi'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'ya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra wa man ya'tikum bima'in mahin. Shadaqallahul azim. Masya Takbir. Allah. Menghafal Al-Quran semudah. Nah, itu salah satu yel kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita saksikan bersama. Jadi inilah metode kauni yang akan nanti dijelaskan sama pemateri kita Ustadz Bobi Herbi WLC. Nanti dari sejarah, histori, kenapa dengan suara lantang dan gerakan, beliau yang akan menjelaskan semuanya nanti. Untuk berikutnya penampilan kita mungkin cukup satu surat aja ya. Sebenarnya mereka ini sudah banyak ada surat, apalagi yang udah dihafal? Waqiah, Ar-Rahman, Al-Insan, Al-Qiyamah, Al-Mursalat. Kalau juz 30-nya udah semua ya. Nah, mereka ini sehari-harinya ya menghafal Al-Quran. Kalau kita di rumah kita ada yang live seperti ini, kalau mungkin merotal kan ini kan live bener-bener Masya Allah. Itu harapan cita-cita kita semua ya. Semoga penampilan ini akan menginspirasi kita untuk lebih semangat lagi untuk belajar menghafal Al-Quran. Silahkan kami serahkan kembali ke MC. Ya, jazakallahu khairan kepada anak bisa kembali. Yaitu penampilan dari santriwati Askar Kauni. Yang acara selanjutnya sambutan dari takmir Masjid Falahuddin kepada Pak Suwarno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Pak Sukajawa yang baru diangkat berapa bulan yang lalu. Yang terhormat Bapak-bapak alim ulama, para sesepuh Masjid Palahuddin, wabil khusus pada Bapak Ustadz Bobi Herbowo. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian. Pada saat hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita ini, masjid yang cukup mungil, Ustadz. Ya, alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita juga cukup memadai. Itu harapkan kami akan bertambahnya jamaah kita sehubungan dengan bertambahnya kesejahteraan masyarakat sekitar ini. Selawat serta salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad atas segala rahmat dan nikmat atas segala hidayah, segala syafaatnya nanti kita harapkan di akhir nanti. Dalam kesempatan ini kami sebagai takmir Masjid Palahuddin mengucapkan selamat datang kepada rombongan Ustadz Bobi Herwibowo dan Laskar Kauninya. Dan mohon maaf seandainya ada kekurangan di kita dalam arti menyambut kedatangan Bapak yang level nasional. Ini karena berhubungan dengan hari Minggu, kemungkinan besar banyak kegiatan-kegiatan ekstra daripada keluarga. Insya Allah kami berterima kasih sekali kepada Pak Ustadz Bobi Herwibowo dan mengharapkan untuk ke depan kami mengharapkan nanti banyak lagi seperti santri-santriwati nanti utus di Palahuddin. Kami mengharapkan nanti ada KKS yang ada di sebagai wadah di Palahuddin ini. Saya kira itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Pak Suwarno selaku takmir Masjid Palahuddin. Selanjutnya ada pemberian dari takmir Masjid Palahuddin kepada Ustadz Bobi Herwibowo. Ini ciri khas dari Lampung. Salam. Topi Lampung. Takbir. Jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Palahuddin. Selanjutnya materi yang kita tunggu-tunggu akan disampaikan oleh pemateri kita yang insyaallah luar biasa kepada Ustadz Bobi Herwibowo LC. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak.
Bapak Ibu hadirin hadirat, para asatid, para kiai, ulama, DKM, Masjid Falahuddin, semua yang berbahagia, wabil khusus Pak Lurah, yang alhamdulillah nomor handphonenya sudah saya hafal, dan semua hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Pagi ini senang sekali saya alhamdulillah bisa silaturahim ke Masjid Falahuddin. Dan ini adalah kunjungan selama 3 hari 2 malam sejak tanggal 25. Sudah silaturahim juga ke Masjid Baitur Rahim, Masjid Ad-Du'a. Lalu kemudian hari kemarin kami bikin pelatihan manajemen masjid di IPI. Dan syukur alhamdulillah Allah beri kesempatan saya silaturahim juga hari ini ke sini. Dan banyak yang hadir karena pengen tahu ilmu menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Ilmu ini tahun 2011 Allah titipkan, dan seperti janji saya pada Allah pengen sebarkan kemanapun juga, bertemu kaum muslimin. Dan insya Allah hari ini akan saya sampaikan selama 8 tahun perjalanan menyampaikan ilmu menghafal Quran semudah tersenyum. Alhamdulillah sudah jutaan orang ikutan. Sudah ratusan kota kami datangi, lebih dari 20 negara sudah praktekkan ilmu ini. Dan ilmu ini insya Allah orang yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali, hanya dalam hitungan menit bisa hafal, bisa mahrad, tajwid, paham makna, dan bisa menulis. Dan ilmu ini insya Allah efektif buat anak-anak usia 3 tahun sampai kakek nenek 85 tahun bisa. Tapi kalau di mana-mana kalau ngafal Quran sama saya orang-orang banyak yang senyum. Cuma di Masjid Falahuddin aja nggak ada yang senyum, nggak tahu ini ngantuk, lapar apa stres ini. Maka sebelum saya ngajakin ngafal Quran, saya yang mau ngajakin relaksasi dulu, boleh? Boleh ya, berdiri. Ini relaksasinya. Ibu-ibu boleh lihat di kamera begini ya. Yuk tangannya begini, agak di bawah. Gini. Ini saya bisa ngelihat mana orang yang rileks atau stres bisa kelihatan dengan cara gini. Rasakan kepala, leher, punggung, tangan semuanya rileks. Supaya tambah rileks begini, angkat tangannya. Sudah berasa rileks apa belum? Oke, sekarang turunin. Ini bisa kelihatan mana orang yang mudah hafal Quran, mana yang sulit, mana yang rileks atau stres bisa kelihatan dengan cara gini. Ikuti gerakan tangan saya ya, ikutin, tepuk. Ini jempolnya di bawah. Senyum. Sekarang tangannya silang gini, ikutin, silang. Jari-jarinya rekatkan. Pastikan jempolnya di bawah. Sudah belum? Sudah? Semuanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan 3 ikuti gerakannya. 1, 2, 3, jempolnya putar ke atas. Ah, itu kan. Stres semua ini, takbir, Allahu Akbar. Dan ciri-ciri orang stres berat udah selesai masih muter-muter tangan itu ya. Baik, sekarang saya mau ngajarin ngafal Quran cara Rasulullah, boleh nggak? Boleh? Nggak cuma boleh, ngafal Quran itu wajib ikut cara Rasulullah. Karena ngafal Quran itu ibadah apa bukan? Jawab coba, ngafal Quran itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah itu harus ikut contoh Rasul apa enggak? Harus ikut. Kalau ada ibadah yang kita kerjakan tidak pernah dicontohin Rasul, namanya apa? Bid'ah. Saya ulang nih, ngafal Quran itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah itu harus ikut contoh Rasul apa enggak? Harus ikut. Kalau ada ibadah yang dilakukan dicontohin Rasul, namanya apa? Bid'ah. Maka sekarang kita pengen ngafal Quran ikut cara Rasulullah. Sepakat? Tolong jawab dulu. Rasulullah SAW itu menerima wahyu Al-Quran pertama kali di gua apa? Gua Hira. Pertama kali menerima Al-Quran di gua Hira ketemu malaikat siapa? Jibril. Saat ketemu Jibril pertama kali di Gua Hira, Rasulullah ketakutan, takut. Lalu kemudian Jibril nampakin diri, lalu kemudian Jibril ngomong begini, Iqra, bacalah. Jawaban Rasul, mana biqari, saya nggak bisa baca. Baca, kata Jibril, nggak bisa baca. Baca, nggak bisa baca. Disuruh baca berkali-kali nggak bisa baca, maka Jibril bentangin sayapnya meluk Rasulullah. Bayangkan,
pertama kali dipeluk oleh makhluk yang gak pernah dikenal, kira-kira Rasulullah makin senang apa makin takut? Makin ketakutan. Lalu dalam pelukannya Jibril bacakan ini nih, 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal lazi khalaq, khalaqal insana, Iqra wa rabbukal allati 'allama 'allamal insana. Itu 5 ayat dibacakan oleh Jibril dalam kondisi Rasulullah amat ketakutan. Betul? Habis itu kemudian Rasulullah dilepas oleh Jibril. Gua Hira itu Pak, di puncak gunung di Mekah namanya Jabal Nur. Bayangin, dalam kondisi amat ketakutan, kalau kita jadi Rasulullah, kira-kira habis dipeluk sama makhluk yang aneh itu, begitu dilepas, kira-kira Rasulullah turun gunungnya jalan santai atau lari terbirit-birit? Lari sekencang-kencangnya, betul Pak Lurah? Dia lari sekencang-kencangnya, lalu kemudian sejarah mencatat, saking takutnya Rasulullah gini, Zammiluni, artinya selimuti aku. Pak Dedi masih muter-muter tangan rupanya itu ya. Maka lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah keluar memeluk Rasulullah, menenangkannya, menyelimutinya. Begitu sudah tenang ditanya, apa yang kau lihat? Rasulullah sambil ketakutan mengatakan, makhluk aneh, makhluk menakutkan. Apa yang dia sampaikan? Masya Allah, perhatikan, dalam kondisi amat ketakutan, lari terbirit-birit, badan menggigil, tanpa terasa Rasulullah bisa sebutkan 5 ayat yang diucapkan oleh Jibril. Maka maknanya, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya kepada Anda semuanya, ngafal Quran itu ibadah apa bukan? Jawab. Kalau ibadah harus ikut contoh Rasulullah apa enggak? Harus ikut. Kalau ada ibadah yang kita kerjakan enggak contoh Rasul, namanya apa? Bid'ah. Sekarang pertanyaan saya, pernahkah Anda semua ngafal Quran ikut cara Rasulullah? Kayak gimana Ustadz? Hafal Qurannya sambil lari terbirit-birit. Pernah? Belum? Kalau belum, ahli bid'ah ini ya. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah, perhatikan, memangnya Allah nggak bisa bikin Rasulullah ngapal sambil duduk di masjid? Bisa. Memangnya Allah nggak bisa bikin desain wahyu pertama itu turun Rasul sambil tiduran di rumah? Bisa. Tapi kenapa harus sambil lari terbirit-birit, ketakutan, badan menggigil, seolah Allah pengen sampaikan, umat Muhammad perhatikan, bahwa ayat-ayatku, kitab suciku, firmanku bisa dihafal nyaris tidak pakai otak. Jadi sambil lari terbirit-birit pun bisa hafal. Maka sekarang saya mau ngasih teknik ngafal Quran ala Rasulullah. Siap? Sudah siap? Bawa buku catatan atau nyatet di HP, keluarin HP-nya. Ayo cepetan. Sayang ini ilmu mahal nih Ustaz mau bagi. Teknik pertama, karena kita pengen ngafal Quran ikut cara Rasulullah, maka harus ada dalilnya. Dicontohin nama Rasulullah. Nah, ini pertanyaannya adalah ini. Bismillah. Tahu ayat inikah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Kalau hafal baca bareng Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa, terusin. Ulang lagi. Sanuqri'uka Masya Allah, jemaah Falodin pada hebat-hebat, apal semua. Surat apa itu? Surat Al-A'la. Yuk sama-sama, artinya apaan? Ya, itu ayat semuanya pada apal. Tapi Masya Allah, mungkin ada ratusan kali, ribuan kali dibaca, tapi sampai sekarang artinya pun gak paham. Boro-boro diamalin. Surat Al-A'la ayat 6 dan 7. Sanuqri'uka, kami akan bacakan untukmu Muhammad. Rasul nggak bisa baca, Rasul nggak bisa nulis. Jadi cara belajarnya, nih dengerin, kalau pengen tahu ilmu dahsyat cara belajarnya Rasulullah, ini caranya.
Sanukri'uka, kami akan bacakan untukmu Muhammad. Fala tansa, sekali dibacakan engkau tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah berkenan membuatmu lupa. Jadi lewat ayat ini Allah pengen ngasih tahu teknik mudah hafal, susah lupa. Teknik apa? Mudah hafal, susah lupa. Teknik apa? Jadi Rasulullah dibacakan sekali maka langsung hafal, susah lupa. Enggak cuma Rasulullah, Rasul ajarkan ini kepada para sahabat langsung hafal, susah lupa. Maka Masya Allah, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini Ustadz mau bagi ilmu mudah hafal susah lupa. Mau gak kira-kira? Ilmu mudah hafal susah lupa. Yang mau ilmu mudah hafal susah lupa angkat tangan, bilang saya. Ini kalau di Jakarta trainingnya satu orang bayar sama Ustadz 2,5 juta. Cuma di Masjid Falahuddin Ustadz kasih gratis hari ini, amin. Dan teknik ini nggak cuma mudah hafal susah lupa, akan membuat kalian menjadi umat Rasulullah yang jenius. Mau nggak? Yang mau jadi umat Rasulullah yang jenius angkat tangan, bilang saya. Insyaallah. Dan ini jeniusnya, cek story. Ini story. Jeniusnya minimal 200 kali lipat dari Anda yang sekarang. Mau kira-kira? Yang mau jenius 200 kali lipat angkat tangan, bilang saya. Nah, sekarang siap catatan, siapin catatan. Boleh nyatat di buku, boleh nyatat di HP, jangan sampai nggak ikutan. Sudah siap? Sebelum nyatat, ibu-ibu juga yang lihat di TV, sekarang semuanya, Ustadz mau nanya, mana lebih mudah bagi kalian, menulis atau menghafal? Mudahan mana? Nulis. Pertanyaan kedua, mana lebih mudah bagi kalian, membaca atau menghafal? Membaca. Kalau kalian baca tulis ketimbang menghafal, ketahuilah bahwa Rasulullah dan para sahabat enggak kayak begitu. Jadi lagi-lagi ini belum jadi umat Rasulullah ini. Jadi Rasulullah sampai wafat baca tulis enggak bisa, betul kan? Para sahabat Rasulullah juga, enggak cuma Rasulullah, para sahabatnya pun ummiyun. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula", dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Jadi para sahabat Rasul pun ummi. Jadi mereka orang-orang yang mudah hafal ketimbang baca tulis. Maka sekarang Ustadz akan buktikan bahwa menghafal itu jauh lebih mudah daripada baca tulis. Siap kira-kira? Yuk semuanya tulis 5 buah benda. Apa saja yang terbesit di kepala boleh. Boleh baju, boleh kubah, boleh lampu, boleh karpet. Tulis. Ayo Pak, tulis 5 benda. 5 buah benda. Udah belum? Nulis saja lama apalagi menghafal ya. Yang sudah angkat tangan, Ustaz mau lihat. Oke, ini maju 1 bawa catatannya. Bapak yang pakai kacamata dilepas. Yuk 2. Siapa lagi? Bapak sudah? Yuk 3. Antum sudah? 4. Dah 4 orang. Bapak ini nih. Ayo maju. Insyaallah. Ya sabar. Baik. Ini ada 5 orang. 5 orang ini Ustadz yang tahu namanya cuma Kadafi. Yang lain Ustadz kagak tahu. Jadi ini tidak didesain. Jadi kalau nama mereka saja Ustadz banyak nggak tahu, apalagi 5 benda yang mereka tulis. Betul? Maka ini ada 1, 2, 3, 4. 4 orang akan sebutkan 5 benda. Antum jadi juru tulis. 5 kali 4, 20 benda. Siap ya? Yang mereka sebutkan catat. Boleh? Dan semuanya juga boleh catat 20 benda itu. Ustadz pengen semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya hafalkan. Boleh dicatat, boleh ditulis, yang penting hafalkan 20 benda. Yang bisa hafalkan 20 benda, insya Allah Ustadz mau ngasih hadiah mushaf Al-Quran termasuk duit. Yang bisa hafalin, siap? Ngomong-ngomong Pak Lurah kemana nih, ngilang? Oh ke situ, ya kirain
takut suruh ngapal. Oke, siap. Antum siapa namanya? Nama? Ahmad Gunadi. Panggilannya? Gunadi. Gunadi. Pak Gunadi tulis ya, 20 benda yang mereka sebutkan ya. Siap? Kalau misalnya keteter bilang tahan dulu gitu ya. Mulai dari sini. Pulpen. Ikut ngafal Pak Lurah, jangan pura-pura ngerekam. Oke, satu apa satu? Pulpen. Sebentar, Ustaz pengen menjadi guru yang baik. Guru yang baik itu nggak cuma nyuruh, tapi Ustaz juga pengen ikut ngafal bareng murid-murid. Oke, satu apa satu? Pulpen. Satu pulpen, sudah? Dua? Buku. Pulpen, buku, nomor 2. 3? Air. Pulpen, buku, kemudian air. 4? Karpet. Air, kemudian karpet. 5? Tangan. Karpet, kemudian tangan. Udah? Dah, silakan duduk. Pak Gunadi sudah dicatat? Oke. Yang lain sudah nyatat belum? Sudah? Hadiahnya Sukma udah siap? Oke. Sekarang nomor 6 Pak Gunadi ya? Oke, nomor 6. Yuk. Apel. Apel nomor 6. 7? Belimbing. Apel, kemudian belimbing. Nomor 7 ya? Habis belimbing, Cerme. cerme, buah ini. Iya, buah semua. Masih ada di pasar Lampung nggak? Masih ada? Banyak. Wah, kayaknya tolong beliin, Ustadz belum pernah ngeliat lagi, udah 10 tahun lebih. Apel, kemudian belimbing, lalu kemudian Cerme. cerme nomor 8. 9? Delima. Cerme, kemudian Delima. delima. Nomor 9, delima. 10? 10 semangka. 10 semangka. Dah, kasih beliau. Pak Gunadi sudah sebut 10 ya? Sudah tulis 10. Coba lihat, Ustadz mau sebutin dari 10 ke 1. Antum boleh duduk. Benar apa enggak nih Ustadz sebutin? Lihat ya catatannya ya. Semangka, delima, cerme, belimbing, apel, tangan, karpet, kemudian air, buku, pulpen. Betul? Enggak urut? Dari 10 ke 1. Betul. Dari 10 ke 1. Betul. Ulang lagi. Sekarang saya sebut dari 1 ke 10 ya. Lihat ini, lihatin. Jangan deg-degan. Saya sebut dari 1 ke 10. Kok kayaknya antum tegang banget Lurah. Ini dari 1 ya. Pulpen, buku, air, karpet, tangan. Oke? Kemudian apel, belimbing, kemudian cerme, lalu kemudian delima, semangka. Betul? Betul? Takbir, Allahu Akbar. Pak Gunadi, sebelum dilanjutin, antum kan tadi udah dengerin, antum catat, antum baca, udah berapa kali itu? Hah? Catat. Sekarang sebutin 1 sampai 10. Ini yang keempat kali berarti beliau baca. Sebutin. Pulpen. Buku. Ya. Air. Sandal. Lihat, nggak ada sendal. Nggak ada sendal. Coba baca aja. Pulpen. Buku. Air. Karpet. Tangan. Apel. Belimbing. Cermai. Delima. Semangka. Nah, udah 10 ya? 10. 10. Ayo baca sekali lagi deh. Apalin, saya kasih waktu. Dah, sini saya yang pegang. Sebut. Pulpen. Buku. Tangan. Salah. Ini. Apalin sampai bisa, nggak boleh duduk kalau nggak hafal. Sambil antum hafalin saya jelasin kepada kalian semua. Siapa yang kayak Pak Gunadi, makin dibaca makin hancur di kepala. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Lihat nih, jadi makin dibaca makin kagak jelas, makin hancur di kepala. Betul? Dan dengerin, selama 23 tahun ngapal Quran sama Jibril, maka nggak sekalipun Jibril disuruh Allah tunjukin tulisannya, ajarin Muhammad cara bacanya. Pernah nggak? Tahu kenapa? Padahal kalau belajar di TPA Falahuddin, barangkali untuk baca saja, lancar baca, nggak nyampe setahun, udah kelar tuh. Betul? Tapi kenapa nggak diajarin baca tulis? Oh, rupanya baca itu membuat otak stres. Kalau nggak percaya, nih kita tanya lagi Gunadi. Ayo. Coba, ayo sebut.
Apa tadi ya? Tuh. Nomor 1 aja langsung hilang, benar? Jadi ngebaca itu Dekat, membuat dekat, hancur. dekat. Pulpen, Dekat. pulpen. Pulpen, buku, air, tangan. Salah Oh, tuh. Salah lagi. Dah, pegang nih, pegang. Jadi terlihat ya. Jadi rupanya nanti saya akan kasih tahu gimana ceritanya bisa jenius. Seperti saya sekali dengar langsung bisa. Dan itu bisa diacak-acak. Tadi saya sebut dari 10 ke 1 sampai kaget-kaget. Salah Ustadz katanya. Sekarang lihatin lagi. Dari 10 ke 1 saya sebut. Lihatin ya. Benar apa enggak? Semangka, delima, cerme, nggak usah dibantuin, biasa aja saya mah. Sudah? Habis cerme, belimbing, apel, tangan, karpet, air, buku, pulpen. Allahu Akbar. Terusin, sampai 20 terusin. Yang bisa 20 nanti Ustadz kasih hadiah Al-Quran sama duit. Antum bacain 5 punya antum ya. 5 Pak Gunadi kerja lagi tulis nomor 11 sampai nomor 15. Semuanya catat ya. Catat. Lampu, Nomor 11 lampu. kursi, Lampu. Nomor 12 kursi. meja, Meja. 14 mikrofon, mikrofon. karpet. Mikrofon, karpet. Karpet. Enggak apa-apa? Ya, Enggak apa. Dah, karpet. silakan Bapak duduk. Udah hafal belum? Belum. Lampu, kursi, meja, mikrofon, karpet. Sekarang cek nih saya dari 15 ke 1, saya balik. Siap? Lihatin dia. Karpet, mikrofon, meja, kursi, lampu, semangka, kemudian delima, cerme, belimbing, apel, tangan, karpet, air, buku, pulpen. Oke? Jangan oke-oke aja, antum hafal ya. Nomor 16. 16 siap. Meja, Meja untuk kedua kalinya. kursi, Meja, kursi untuk kedua kalinya. duren, Meja, kursi, duren. Keren sekali. Oke, duren. pensil, Duren, kemudian nomor 19 pensil, 20 buku, pensil, buku untuk dua kalinya. Sudah? Ya silakan duduk. Ini ngapain? Dah. Sekarang antum yang ngetes saya. Mau dari nomor 1 atau mau dari 20? Dari nomor 15. Dari nomor 15? Oke, siap. Kali-kali ngejailin Ustadz ya. Nomor 15 ke 1 apa ke 20? 15 ke 5. 15 ke 5. Iya. Lihatin ya. Ya. Doain Ustadz ya, mudah bisa. Karpet, betul kan? Betul. Mikrofon. Kemudian karpet, mikrofon, meja, kemudian kursi, lampu. Oke? Oke. Kemudian semangka. Habis semangka lalu semangka, delima, cerme, belimbing, apel. Nomor 5 nih terakhir nih, ya. Sekarang saya sebutin. Iya. Yang benar. Iya ya, oke. Tangan. Oh, oke. Allah. Oh, enggak. Dah duduk. Anda mengira bahwa saya terlatih. Tapi ilmu ini nggak keren kalau yang pintar cuma Ustadz sendiri. Ustadz pengen kalian pulang dari sini langsung jenius dengan ilmu Rasulullah ini. Mau kira-kira? Mau? Maka sebelum Ustadz kasih tahu bocorannya, maka sekarang Ustadz kasih waktu 2 menit bagi kalian semua, hafalin dengan semampu kalian 20 benda itu. Siap? Siap? Dalam 2 menit yang hafal 20 benda boleh maju ke depan dan kita akan bikin lomba dan nanti Ustadz siapkan hadiahnya. Yuk, 2 menit mulai dari sekarang. Hafalkan 20 benda itu. Tiba-tiba suasana mencekam. Nggak usah. Wajah-wajah berubah jelek semua ini. Ayo imam masjid juga nih yang hafiz, kita tes otaknya.
100 detik lagi. 20 benda. Ada yang sudah hafal? Yang hafal boleh maju ke depan. Ambilin hadiahnya Al-Quran. Ayo maju ke depan. Berapapun, 10 orang pertama boleh maju ke depan. Ayo cepetan. Berdiri situ baris. Belum megang. Sabar. Ada lagi kah? Siapa lagi? Ayo. 2 orang. Takbir. Allahu Akbar. Ini Ustaz cuma pengen ngasih tahu satu ayat dari Al-Quran. Sanuqri'uka falatansa. Dan ilmu ini rupanya banyak sekali yang belum tahu. 50 detik lagi. Di mana-mana kalau yang maju puluhan orang, cuma di Falahuddin doang, cuma 2 orang. Buktikan kalau banyak umat Rasulullah yang jenius di masjid ini. Ayo, coba aja. Ntar kalau salah mundur. Coba aja. 30 detik lagi. Alhamdulillah 3 orang. Takbir, Allahu Akbar. Ini kayaknya semuanya pada tegang ini. Ayo maju aja. 5 orang. 15 detik lagi kesempatan. Ada lagi? Insyaallah 6, 7, keren. 8, Masya Allah, 9, 10, 11. Ya dah, nggak apa-apa 11. Tutup ya. Insya Allah. Baik. Pak Gunadi, ini semuanya ada 11 orang. Waktu Ustadz terbatas, maka Ustadz akan bikin peraturan. Yang bisa ngejawab pertanyaan, yang bisa sebutkan 20 benda, dari 1 ke 20, balik 20 ke 1, maka dia langsung jadi pemenangnya. Siap? Maka pemenangnya cuma 1. Akan dapat langsung mushaf Al-Quran 3 Ustadz kasih. Mushaf kauni ya, buat dirinya dan keluarganya. Siap? Yang bisa langsung dapat itu, dan duit 100.000 dari Ustadz. Nih, dari tadi kagak laku duitnya. Jadi dapat 3 Al-Quran sama duit 100. Kalau sudah ada yang pemenangnya, yang lain otomatis gugur. Oke? Itu peraturan pertama. Peraturan kedua, juri dalam perlombaan ini bukan Ustadz, jurinya Pak Gunadi sama semua yang nyatet. Buat apa Ustadz? Gini, kalau saya minta salah seorang yang mereka maju, sebutin dari 1 sampai 20, 20 sampai 1. Kalau para juri ngedengar, mereka baca tiba-tiba ada yang salah atau ada yang kelongkap, para juri ngomong rame-rame ngomong ini, tetot gitu ya. Bisa? Coba 1, 2, 3. Tetot gitu ya. Maka kalau juri ngomong tetot, maka salah dan langsung balik ke tempat, langsung gugur. Paham? Terus yang ketiga, kalau salah seorang dari mereka Ustaz suruh maju dan sebutkan 1 sampai 20, 20 sampai 1, maka kalau mereka baca cepat, deng lancar, tiba-tiba monggok, ngek, hang, maka semua para juri kasih kesempatan 3 detik. Kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1, nggak bisa juga tetot gitu ya. Siap? Simpel kan? Kalau ada yang bisa juara, langsung dia dapatkan 3 Al-Quran dan kemudian dapat duit 100.000 dari Ustadz. Ya? Siap? Nih, yang kacamata yang putih maju sini. Sini maju. Ayo. Ayo para juri, liatin catatannya. Nih, pegang mic-nya. Mulai dari nomor 1. Bismillah. Pulpen, buku, air, karpet, tangan. Bener. 3. Apel. Bener. Belimbing. Iya. Cireme. 5 semangka. Allahu Akbar. Masya Allah udah 10. Nomor 11. Kursi. Tetot dah. Ya. Antum kembali ke alam. Yang baju putih tuh sini. Nih, dari tampangnya memang pinter, jenius nih. Ayo, mulai dari nomor 1. Pulpen, buku. 3, Pulpen, 2, pulpen, buku. 1, tetot. Lanto yang pakai rompi. Insyaallah pegang ini. Sudah siap? Matiin. Kantongin. Ini saking tegangnya sampai rusak HP-nya tuh, pecah-pecah. Ayo, mulai.
Pulpen, buku, air, 3, tangan, karpet. Sampai muter-muter nih. Itu yang pakai peci putih sini, pakai gamis. Ya, yang peci putih ya, sini. Insyaallah. Ini kayaknya santri penghafal Quran ya. Insyaallah. Ayo. Pulpen, buku, air, karpet tangan, apel, belimbing, cermek, Keren. delima, semangka. Iya. Lampu, kursi, meja, mikrofon. 3, 2, 1. Warna sini. Lupa ya Pak. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ya. Ya. Pulpen, buku, air, karpet, tangan. Iya. 3, 2, 1. Apel. Ini yang abu-abu sini. Insyaallah. Tangannya dingin banget nih. Pulpen, buku, air, karpet, tangan, apel, belimbing, cermet, delima, semangka, Benar. lampu, kursi, meja, mikrofon, karpet, 3, 2, meja, kursi, duren, pensil, buku. takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Namanya siapa? Aji. Aji, di sini hadiahnya. Insya Allah. Ji, pegang foto dulu, foto. Pegang Ji, pegang. Insya Allah. Dah, foto. Insya Allah, rupanya ada umat Rasul yang jenius. Ji, tadi kan Aji sebutin 1 sampai 20. 20 sampai 1 belum. Maka sekarang sebutin 20 sampai 1. Kalau bisa bawa ini 3 sama duit 100.000. Kalau nggak bisa balikin ke Ustadz. Siap? Dari 20 ke 1 ya. Di cek. Dari 20 ke 1. Buku, pensil, duren, meja. Tetot. Kadafi, sini Kadafi. Kadafi. Jadi karena Aji sudah sampai 20, sekarang dari 20 ke 1. Ayo. Nah itu dia masalahnya Ustaz. Cobain. Dari 20 ke 1. Buku, pulpen, pensil. Udah, habis. Duduk. Ini yang kecil. Ayo, 20 ke 1. Iya. Kan udah 1 ke 20 udah kelar no. Buku, pensil, duren. Benar. Dari 20. Kursi, meja. 3, 2, 1, tetot. Habis. Nih. Yuk 20 ke 1. Buku, pensil, duren, 3, kursi, meja, benar. 3, 2, karpet, mikrofon. 3, 2, 1, tetot. Habis. Yang merah, ini yang merah. Dua 20 ke 1. Mulai. Buku, pensil, 3, duren, kursi, meja. Benar. 3, 2, benar karpet. Mikrofon. 3, 2, meja, kursi, lampu. 10 lagi, asik nih. 3, 2, semangka, delima, cermai, bimbing, apel. Iya. 3, 2, 1, tetot.
Siapa namanya? Pakai sebut. Siapa? Zulkri. Zulkri, ini pesan Ustadz. Orang Falahuddin semuanya sudah berguguran. Tidak ada yang satupun yang jenius. Harapan mereka ada di Zulkri. Mohon jangan memalukan, ya. Siap? Siap? Mau dari 1 apa mau dari 20? Mau dari depan apa dari belakang? Dari depan. Dari depan. Taruh dulu HP-nya, masukin kantong. Ayo, dari depan. Pulpen, buku, air, karpet, tangan. Iya. Apel, 3, apel, 2, 1, 5. habis. Apel belimbing. Ustadz tahu tuh 11 orang yang maju ke depan, jurusnya Ustadz tahu. Tahu Pak Lurah jurus mereka? Susah apal, mudah lupa. Jurus mereka itu. Benar nggak? Ngapalnya udah susah, jangankan dibawa pulang itu ilmu, baru di sini aja udah rontok semua, benar? Maka itu yang membuat orang susah, udah males ngapal. Kata orang, banyak hafal, banyak lupa. Sedikit hafal, sedikit lupa. Tidak menghafal, tidak. Itu karena ngafalnya pakai otak. Maka Ustadz mau ngasih ilmu mudah hafal, susah lupa, yang kira-kira nggak cuma di sini, sampai di rumah masih hafal. Mau? Nggak cuma sampai di rumah, sampai nanti malam masih hafal. Mau? Nggak cuma sampai nanti malam, besok pagi masih hafal. Seminggu lagi masih hafal, 2 pekan lagi masih hafal. Yang mau angkat tangan, bilang saya. Insya Allah. Pengen tahu rahasianya? Pengen tahu caranya? Pengen tahu aja mau pengen tahu bingit? Maka caranya nih, jawab. Kalau Ustadz bilang Sule, tahu Sule? Yang muncul di kepala kalian tulisannya atau orangnya? Orangnya. Kalau Ustadz ngomong yang lebih panjang, Profesor, Doktor, Ing, BJ, Habibie. Yang muncul di kepala kalian orangnya apa tulisan yang panjang? Maka cukup sudah 2 pertanyaan itu semakin meneguhkan Ustadz bahwa otak kita didesain sama Allah, tidak satu pun otak kita yang suka sama tulisan. Otak kita nggak suka sama huruf, otak kita nggak suka sama angka, otak kita nggak suka sama kata, otak kita nggak suka sama kalimat. Bahkan kecuali angka yang di lembar merah baru otak kita suka. Betul? Tapi semua itu nggak disukain, otak kita sukanya gambar. Oh, pantas saja Rasulullah tidak pernah diajarin baca tulis karena baca tulis itu merepotkan otak. Maka cara untuk bisa mudah hafal susah lupa, cara supaya bisa jenius, cara supaya bisa jenius 200 kali lipat, maka caranya gampang. Ada 2 langkah. Berapa langkah? Berapa langkah? 2. Ikutin Ustadz. 1, bayangkan. 1 apa? Yang kompak. 1 apa? Bayangkan. Yang kedua, ceritakan. Yang kedua apa? 1 apa 1? Yang kedua, maka Ustadz nggak perlu kalian nulis. Ustadz nggak minta kalian baca, bahkan Ustadz nggak bakal minta kalian hafalkan. Tapi sekarang Ustadz pengen yang megang handphone, taruh handphonenya, nggak usah dicatat. Yang megang tulisan, nggak usah pegang pulpen, nggak usah pegang buku. Tutup semua, tutup. Sekarang Ustadz akan ajak kalian menghafalkan puluhan benda dan hanya dengan 2 cara ini, bayangkan dan ceritakan. Siap kira-kira? Ustadz sambil duduk ya, supaya nggak tegang. Bisa dimulai? 1, bayangin. Gelas. Udah kebayang gelas? Udah? 2. Gelasnya berisi nomor 2, kopi. Sudah? 3. Bayangin warnanya. Jangan mendahului Ustadz, kualat. Bayangin warnanya pink. Pernah ngeliat kopi warna pink? Belum? Tapi dahsyatnya begitu Ustadz ganti warnanya ngomong pink, langsung berubah di kepala kalian. Betul nggak? Betul? 1 per 1? 2? Kopi. 3? Pink. 4? Minum. Bayangin kopi warna pink itu diminum. Sudah? Nomor 5. Diminum oleh siapa?
oleh Sule. Sudah? Sudah kebayang? Habis minum kopi warna pink itu nomor 6. Stroke. Tahu stroke? 7. Begitu stroke datang nomor 7. Ambulan. Sudah kebayang? 8. Lihat di ambulannya ada sopir. Nomor 8 apa? 9. Bayangin siapa sopirnya? Sopirnya adalah Nunung. Tahu Nunung? Tahu? 10. Lihat di wajahnya Nunung, ada apanya? Tompel. Nomor 10 apa? Tompel. Udah kebayang belum? Kita sebut bareng-bareng, siap? Suara keras ya, mulai dari 1. Yuk. Gelas. Kopi. Sule. Stroke. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi mulai. Gelas. Allahu Akbar. Udah mulai senyum belum? Udah? Itu yang disebut teknik menghafal semudah tersenyum. Ajaibnya lagi, tadi kan Ustadz nggak bilang apalin ya, nggak perlu dihafal. Dahsyatnya lagi, sekarang kalian sudah bisa dari nomor 10 ke 1. Bisa kita mulai? Masih terbayang kan? Mulai. Tompel. Takbir, Allahu Akbar. Lanjut. Siap lanjut? Ustadz mau ngasih 748 benda. Apalin. Nomor 11. Tadi 10 apa 10? Pak Lurah udah bisa belum? Oke kan? Nomor 11. Bayangin. 10 dari tompel, 11 ngebut. Bawa ambulannya langsung ngebut. Sudah? Begitu ngebut, nomor 12 nabrak. Sudah? Nabrak apa? 13 nabrak tiang listrik. Sudah? Begitu nabrak tiang listrik, nomor 14 jidat. Jidat. Orang Lampung nyebutnya apa? Jidat apa? Jidat juga. Jidat. Nomor 15. Bayangin. Begitu nabrak tiang listrik, jidatnya ada ini. Bakpao. Udah belum? 11 apa 11? Ngebut. Nabrak tiang listrik, jidat, bakpao. 16. Begitu habis nabrak tiang listrik, jidatnya ada benjol segede bakpao. 16 kabur. Ini supir ambulan langsung kabur. Kemana? 17. Kaburnya ke Falahuddin. Kaburnya ke sini nih. Falahuddin. Udah belum? Habis kabur ke Falahuddin, ngapain? Kabur ke Falahuddin. 18. Ngafal Quran. Kabur ke sini, pengen ngafal Quran. Sudah? Udah belum? 19. Ngafal Quran sama siapa? Sama Ustadz Bobby. Sudah? 20. Bayangin nih, gampang. Ganteng. Gampang kan? Gampang banget ngebayanginnya deh. Nomor 11. Ngebut. Yang listrik. Jidat. Bakpao. Kabur. Falahuddin. Ngafal Quran, Ustadz Bobby. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang dari 1 ke 20, siap? Mulai. Gelas. Stroke. Ngebut.
Ngapal Quran? Ustaz Bobi. Allahu Akbar. Supaya seru semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ustaz pengen kalian cari pasangan berdua, hadap-hadapan. Ayo cepetan. Cari pasangan berdua. Ayo bapak cari pasangan. Berpasangan nih, nggak ada pasangannya bapak nih. Nih, nggak ada pasangannya. Sudah? Baik, sama pasangannya sebut ya, nomor 1 sampai 20, siap? Nanti 20 sampai 1, oke? Yuk mulai, gelas. Kalau sudah balik dari 20 ke 1. Pasangan yang sudah boleh duduk, yang belum terusin. Ini bisa kelihatan mana pasangan yang jenius, mana pasangan yang oon. Duduk. Semuanya duduk. Sama-sama kita sebut dari nomor 1 ke 20. Siap? Yang keras. Gelas. Falahuddin, hafal Quran. Takbir, Allahu Akbar. Balik dari 20 ke 1. Insyaallah. Sekarang kita beri takbir dulu buat penampilan Pak Gunadi sama Ustadz Imam Masjid Falahuddin. Ayo berdua pasangannya. Nih mic-nya kasih. Berdua, madhab sana. Ayo. Madhab sana. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah.
Gelas, kopi. Gelas, kopi, ping, minum, sule, setruk, ambulan, supir, nunung, tompel, kabur, ngebut, nabrak, tiang listrik, bakpo, jidat, bakpao, kabur, Palawudin, hafal Al-Quran, Ustadz Bobi, guanteng. Takbir, Allahu Akbar. Apa rasanya? Coba ngomong dulu, direkam itu, direkam. Apa rasanya ngafal cara gini? Senang nggak madhab sana? Senang, Mak. Ngomong senang, senang. Senang. Mudah diingat, Mak. Mudah diingat. Mudah diingat. Masya Allah. Ustadz apa Ustadz? Pengalamannya? Alhamdulillah mudah diingat, senang, bahagia. Bahagia. Insya Allah. Insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah. Lurah mana lurah nih kabur. Baik. Dah, segitu aja Pak Warno. Ya. Cukup ceramahnya ya. Kurang. Buat apa teknik itu? Teknik itu, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari satu ayat saja. Sanukri'uka fala tansa. Masya Allah. Rupanya kalau kita baca, kalau saya kasih waktu setengah jam saja 20 benda itu, insya Allah nggak hafal-hafal. Tapi rupanya begitu dibacakan langsung bisa hafal bolak-balik sambil senyum. Dan dahsyatnya lagi, nanti cek pulang di rumah masih hafal apa enggak? Insya Allah masih hafal. Nanti malam cek masih hafal enggak? Masih hafal. Besok pagi masih hafal. Pekan depan masih hafal. Dan biasanya buat pemula seperti kalian 2 pekan masih hafal. Dan itu 200 kali lebih jenius daripada kalian yang sebelumnya. Dan itu harganya 2,5 juta kalau di Jakarta. Buat Masjid Falauddin gratis rumahnya. Allahu Akbar. Ntar infaknya yang banyak aja ke masjid ya. Setuju ya Pak Warna ya? Sekarang teknik ngafal Qur'annya. Siap kira-kira? Saya mau manggilin guru-guru terbaik dari Askar Kauni. Ada Ustadz Ahmad sama Ustadz Hilal. Maju ke depan. Ayo ngajarin. Kalau tadi santri Ustadz Ahmad maju.